الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا حبيبنا رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral kaum muslimin, ma'rifatkan Allah, tak hentinya kita menjadi bersyukur pada Allah atas segala nikmat kita semua, sehingga pada siang ini Allah memanggil kita, Allah menitipkan kesehatan pada kita untuk melangkahkan masjid yang mulia ini, sama-sama melaksanakan ibadah salat berjamaah. Salawat dan salam semoga tersanjung pada kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan pengikutnya, dan kita mengharapkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan mimbar ini khatib mengajak kita semua dan beserta diri saya sendiri malah ketika tadi takwa kepada Allah Taala, takwa dengan segala melaksanakan perintahnya dan dengan segala tenaga kita meninggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib hendak membahas salah satu tuntunan wajib dan ukhuwah Islamiyah, yaitu untuk aib saudara sama muslim. Selain merupakan hak ukhuwah Islamiyah yang harus kita penuhi, untuk aib sama muslim juga merupakan salah satu amal soleh yang sangat besar pahalanya bila dilakukan dengan benar penuh ikhlas. Dan sebaiknya orang yang tidak menutup aib saudaranya, atau bahkan suka membongkar dan menyebarkan aib kekurangan saudaranya, maka mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih dan dunia akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 19. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak hadis Rasulullah yang menceritakan tentang menutup aib sama muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya persoalan ini, sehingga Rasulullah SAW banyak memberikan penjelasan dan dorongan untuk menutup aib sama muslim, serta memperingatkan bagi yang membuka aib tersebut. Di antara hadis-hadis yang menjadi dalil diperintahkannya untuk aib sama muslim adalah di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, artinya seorang muslim itu saudara muslim lain, dia tidak akan menzalimi dan tidak menyerahkan kepada musuh. Siapa yang memiliki kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan siapa yang menghilangkan sebuah kesengsaraan, kesusahan dari seorang muslim, maka dari perbuatan tersebut Allah akan menghilangkan dari dirinya sebuah kesengsaraan dari berbagai kesengsaraan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib muslim, Allah akan menutupi pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Beliau Rasulullah mengatakan, man nafsa an mu'minin qurbatan min qurbat dunya an sallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim dan berbagai kesulitan dunia, maka Allah akan menyelesaikan kesulitan di hari kiamat. Wa yasawwa ala muslim fa'allahu alaihi fi dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, disayangkan Allah mudahkan baginya kehidupan dunia dan akhirat. Wa yasawwa musliman sallallahu fi dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana abduhu fi ainin akhi.
Barang siapa yang menutupi seorang muslim, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menolong dan membantu sama saudara, pertolongan dari Allah bukan sekedar dunia saja, tapi juga di akhirat. Jika kita berikan kemudahan urusan pada orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita, bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan hati kita untuk selalu banyak berbuat kebajikan. Allahumma amin. Dimaksudkan Allah, untuk aib saudara sama muslim itu merupakan sebuah amalan yang sangat utama. Di antara keutamaan untuk aib saudaranya sama muslim adalah Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Bukhari dan mengatakan, "Man tara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aib di dunia akhirat. Ini merupakan tanda bukti kecintaan pada sama muslim. Hal ini karena dia telah menutupi kekurangan, menginginkan dia untuk bertobat, tidak membongkarnya. Ini merupakan indikasi kuat bahwa dia mencintai saudaranya sama muslim. Namun sebaliknya, orang yang membongkar aib saudaranya sama muslim itu menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian pada saudaranya sama muslim tersebut, menghendaki keburukan terhadapnya dan mencemarkan nama baiknya. Akibatnya adalah muncul kebencian di antara sama muslim. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang, maka itu akan menenangkan hatinya, melapangkan dadanya, menjadikan dan menenangkan jiwanya. Banyak hadis yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya adalah dari Hasan bin Abi Thalib katakan Rasulullah katakan bahwa fa inna khairu tuma'inatu wa inna syarra raiban. Sesungguhnya kebaikan itu membuahkan ketenangan, sedangkan kejelekan itu mendatangkan kegelisahan. Kaum muslimin rahimahumullah, dengan menutupi aib seorang muslim berarti telah menutup keburukan agar tidak terbaluas. Karena terbaluasnya sebuah keburukan itu berarti membantu menguatkan hati para pelaku maksiat, menguatkan setan dalam menguasai para pelaku maksiat dan mencemarkan nama baik orang lain. Allah SWT mengancam orang yang suka agar keburukan itu menyebar luas di kalangan orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah katakan, bagi mereka azab yang pedih dunia dan akhirat. Dimaafkan Allah untuk menjaga agar seorang muslim tidak mudah membuka aib atau kekurangan saudaranya. Syariat Islam telah memberikan jumlah larangan yang bisa berfungsi sebagai sarana untuk menutup celah bagi seorang muslim untuk membuka aib saudaranya. Di antaranya adalah larangan ghibah. Ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaranya sama muslim yang tidak sukai oleh muslim tersebut. Hal ini sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, yang artinya, apakah kalian tahu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah menjawab, kamu menyebut tentang saudaramu dalam hal yang tidak benci, yang dia benci. Lalu dinyatakan bagaimana pendapat anda jika yang aku katakan tentang saudara itu benar adanya? Rasulullah menjawab, jika apa yang kamu sebutkan tentang saudara itu benar adanya, maka sungguhnya kau telah menghibah saudaramu. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak benar ada pada dirinya, maka kau telah berbuat dusta tentang saudaramu. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian kedua adalah larangan tajassum. Tajassum berarti mencari-cari kesalahan dan keturunan orang lain serta rahasia mereka. Hal ini dilarang Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladziina aamanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dhukum ba'dhan. Artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sungguhnya sebagian tindakan prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari sama orang lain. Kaum muslimin rahimahumullah. Yang ketiga adalah larangan mujaharah. Mujaharah adalah melakukan dosa dan maksiat secara terangan,
Atau bisa juga berarti seorang melakukan dosa dengan tersembunyi lalu menceritakannya dan menyebarkannya kemaksiatan itu dan dia bukan kepada orang lain. Pada zaman sekarang ini bentuk yang paling mudah dipahami adalah orang yang merekam video perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan dengan mengunggah ke media sosial internet agar orang lain. Demikian juga dengan kaum LGBT yang sudah menganggap hal yang lakukan suatu hal yang wajar yang dalam kehidupannya. Beberapa negara tentang LGBT ini sudah dilegalkan. Misalnya mereka bahwa LGBT bisa dipidanakan. Sebab LGBT adalah karena banyaknya di negara barat pendeta-pendeta liberal berperan menikahkan sama jenis itu, sehingga menurutnya para pendeta yang menolak untuk menikahkan pasangan LGBT tersebut akan dipidanakan karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Seorang pendeta yang bernama Microsoft di media sosial dia mengaku bersyukur bahwa di Indonesia penduduk Islam. Dia tidak bayangkan kalau bisa mengusung agama Kristen, maka akan dipenuhi dengan pendeta liberal. Dan saya masih yakin dengan mereka akan mental seperti pada yang terjadi di Australia, Eropa, Amerika dan sebagainya. Orang yang sudah menganggap biasa melakukan kemaksiatan sehingga sedang membalik cara pandangan dan cara berpikir mereka, sesuatu yang semestinya memalukan malah dianggap membanggakan. Subhanallah. Muslim rahimahullah. Oleh karenanya seorang muslim wajib menutup aibnya sendiri untuk aib orang lain. Bila dia melakukan maksiat, maka kewajibannya adalah bertobat dan tidak boleh melibatkan kemaksiatan yang dia lakukan kepada orang lain. Bila dia melihat orang lain bermaksiat, maka kewajibannya adalah mengingatkan saudaranya agar segera bertobat dan tidak menyebarkan maksiat saudara-saudara pada orang lain. Kecuali orang yang kenal dengan ahli maksiat melakukan sesuatu terbuka tanpa perasaan malu dan kesal, bahkan bangga dengan maksiatnya. Dan Allah SWT senantiasa menjaga dan mudahkan kita untuk menutup aib-aib dan kekurangan saudara kita dalam melaksanakan yang hidup dunia ini. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bikum karim wa qul wa lidzal wasallallahu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina